Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloriska Widya Hapsari dengan NIM 25000291159. Saya dari kelas C. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang saya dapatkan dari seminar kesehatan nasional kemarin. Dari pemateri pertama, yaitu membahas tentang diet ekstrim, yaitu pola makan yang membatasi kalori, zat gizi, atau kelompok makanan tertentu secara berlebihan dengan tujuan menurunkan berat badan secara cepat. Diet seperti ini biasanya tidak memperhatikan keseimbangan gizi dan kesehatan dalam jangka panjang. Beberapa contoh diet ekstrim adalah mengonsumsi kurang dari 800 kalori per hari, menghilangkan seluruh kelompok makanan seperti karbohidrat atau lemak, hanya mengandalkan suplemen sebagai pengganti makanan, serta mengikuti aturan makanan yang sangat ketat yang banyak dipopulerkan oleh medsos tanpa dasar ilmiah yang kuat. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan diet ekstrim. Pertama adalah tekanan sosial dan budaya, karena banyak orang yang merasa harus memiliki tubuh yang dianggap ideal. Kedua, kurangnya pengetahuan serta banyak informasi yang salah mengenai diet. Selain itu, terdapat faktor psikologis, seperti rasa tidak percaya diri, serta pengaruh media sosial yang sering menampilkan hasil instan sehingga membuat seseorang memiliki target penurunan berat badan yang tidak realistis. Diet ekstrim ternyata memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan loh. Tubuh dapat mengalami kekurangan energi dan zat gizi penting, kehilangan massa otot, anemia, gangguan pencernaan, osteoporosis, hingga gangguan fungsi jantung akibat ketidakseimbangan elektrolit. Selain itu, setelah diet dihentikan, berat badan sering kembali naik bahkan lebih dari sebelumnya karena massa otot telah berkurang dan metabolisme tubuh menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, pemateri menekankan bahwa diet sehat bukanlah diet yang cepat, tetapi diet yang berkelanjutan. Prinsip diet sehat adalah fleksibel, tidak menyiksa, memenuhi kebutuhan gizi makro dan mikro, disesuaikan dengan aktivitas dan kondisi kesehatan masing-masing, serta lebih berfokus pada perubahan perilaku hidup sehat daripada hanya mengejar angka di timbangan. Selanjutnya untuk materi yang kedua, materi kedua disampaikan oleh Dr. Heni Trisnawati membahas mengenai infodemik. Infodemik adalah kondisi ketika terdapat terlalu banyak informasi mengenai kesehatan, baik yang benar maupun yang salah, sehingga masyarakat kesulitan menentukan informasi yang dapat dipercaya. Fenomena ini semakin sering terjadi karena perkembangan media digital. Informasi kesehatan dapat menyebar sangat cepat melalui medsos, terutama jika dikemas dengan konten yang menarik, disampaikan oleh figur yang dipercaya, dan didukung algoritma medsos serta diperkuat oleh tekanan dari lingkungan sekitar. Dampak infodemik sangat besar. Masyarakat menjadi bingung dalam memilih informasi yang benar, kesulitan mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan, bahkan dapat melakukan tindakan yang justru membahayakan diri sendiri. Selain itu, infodemik juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap standar kesehatan maupun informasi ilmiah. Karena itu, pemateri mengingatkan kita untuk selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Pikir sebelum percaya. Sebelum mempercayai atau membagikan informasi kesehatan, kita harus memastikan sumbernya berasal dari lembaga resmi, tenaga kesehatan, atau peneliti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain membahas infodemik, pemateri juga menjelaskan bahwa kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai determinan kesehatan, yaitu perilaku, lingkungan, kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Artinya, menjaga kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan, fasilitas kesehatan, serta kebijakan yang mendukung gaya hidup sehat. Jadi, kesimpulannya dari seminar yang saya datangi kemarin, yaitu tidak semua tren kesehatan merupakan pola hidup yang sehat dan benar. Kita harus lebih kritis dalam menerima informasi, tidak mudah mengikuti tren yang belum terbukti secara ilmiah, serta membangun gaya hidup sehat yang seimbang dan berkelanjutan. Sebagai mahasiswa Kesmas, kita juga memiliki peran penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu membedakan informasi kesehatan yang benar dan yang
yang tidak menyesatkan. Oke, sekian presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.